anak-anak, selamat bertemu dengan pelajaran fisika. Hari ini kita akan mempelajari materi fisika kelas 12, bab yang pertama tentang listrik dinamis. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita, saya akan mulai dulu dengan sebuah gambar. Anak-anak, apa yang kamu pikirkan ketika kamu melihat gambar ini? Saya yakin di antara anak-anak pasti banyak pemikirannya mengenai gambar ini. Setiap anak pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Biar lebih spesifik, saya ganti pertanyaannya. Apa yang menyebabkan bola lampu ini bisa menyala? Ya, jawabannya sudah pasti karena ada arus listrik. Nah, pertanyaannya, arus listrik itu apa? Bagaimana dia bisa terjadi? Nah, sekarang kita akan lihat dulu satu persatu. Pertama kita bahas dulu yang dinamakan dengan arus listrik. Apa sih sebenarnya arus listrik? Kalau kita lihat dari pengertiannya, arus listrik itu artinya adalah muatan listrik yang mengalir di dalam suatu penghantar setiap satuan waktu. Nah, pertanyaannya adalah dari mana asalnya muatan itu berada? Nah, ketika kita berbicara tentang muatan listrik, anak-anak, pada dasarnya muatan listrik itu sudah ada di dalam sebuah penghantar. Jadi ketika kita mengambil sebuah penghantar, di dalam penghantar itu pasti sudah ada muatan listrik. Sudah ada yang dinamakan dengan proton dan elektron. Hanya saja bagaimana caranya supaya proton dan elektron itu bisa mengalir. Prinsip ini pada dasarnya sama seperti prinsip daripada aliran air di kolam ikan atau di akuarium. Di akuarium pada dasarnya sebenarnya air itu sudah ada. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya air ini bisa mengalir? Supaya air ini bisa mengalir, kita membutuhkan yang dinamakan dengan sebuah pompa. Pompa ini kita pergunakan untuk mengangkat air, kita alirkan dia itu ke filter, lalu dari filter nanti akan turun sendiri airnya kembali ke akuariumnya. Ini airnya yang berputar secara terus-menerus. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip daripada aliran muatan listrik. Nah, di sini kita lihat muatan listrik itu sebenarnya sudah ada di dalam penghantar, cuma dia belum mengalir. Bagaimana caranya supaya mengalir? Supaya mengalir, kita berikan beda potensial di antara ujung daripada kedua kawan. Untuk memberikan beda potensialnya, kita berikanlah dia di sini yang dinamakan dengan sebuah sumber tegangan. Sumber tegangan ini bisa kita buat yaitu sebuah baterai atau sebuah aki. Nah, yang selanjutnya yang menjadi pertanyaannya adalah berapa besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam suatu penghantar. Nah, sebenarnya dari pengertian yang di awal tadi kita sudah bisa ambil dari definisi matematisnya bahwa kuat arus listrik itu tadi adalah besarnya muatan listrik yang mengalir di dalam suatu penghantar setiap satuan waktu. Berarti kalau kita ambil dari definisi ini, maka bisa kita rumuskan bahwa arus listrik sama dengan nilai daripada Q per T. Dengan catatan bahwa nilai I adalah kuat arus listrik, besarnya kuat arus listrik yang mengalir, satuannya dalam satuan ampere. Q itu adalah muatan listriknya yang mengalir berapa besar, satuannya coulomb. Dan T itu adalah lamanya peristiwa itu terjadi, lamanya muatannya mengalir. Satuannya harus dalam satuan second. Tetapi kalau misalkan muatannya itu nanti mengalirnya itu berdasarkan fungsi waktu atau berubah-ubah terhadap waktu, maka arus listriknya nanti tidak bisa lagi langsung kita bagikan Q per T. Tapi kita cari dengan cara menggunakan diferensial. Arus listrik sama dengan diferensial daripada muatan listrik terhadap waktu. Besar muatan yang mengalir karena muatan yang mengalir itu tadi adalah terdiri atas elektron-elektron, maka muatan itu adalah kelipatan daripada elektron. Sehingga bisa kita buat Q
Q itu sama dengan berapa banyak elektronnya yang mengalir dikali dengan muatan satu elektron. Muatan satu elektron berapa? Muatan satu elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, biar lebih jelas kita lihat dulu contoh soal. Contoh. Tentukanlah jumlah elektron jika muatan elektronnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom yang melintasi penampang kawat penghantar selama 1 jam jika kawat tersebut dialiri oleh arus listrik sebesar 0,8 ampere. Nih, perhatikan baik-baik anak-anak, yang ditanya adalah jumlah elektronnya. Maka yang pertama kita lihat dulu yang diketahui. Apa yang diketahui? Ya, yang diketahui di sini ada arus listrik, lamanya mengalir atau waktu selama 1 jam, kita ubah ke dalam second menjadi 3600 second. Kemudian kita lihat yang selanjutnya pertanyaannya banyak elektron. Kita lihat tadi dari teorinya bahwa Q sama dengan N kali E. Berarti N-nya? Ya, N-nya itu berarti sama dengan Q kita bagi dengan E. Q itu kita cari dari rumus I kali T. Arus listrik yang mengalir 0,8 kali T-nya tadi 3600, kita bagi muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Sehingga jumlah elektron yang mengalir sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 22 partikel. Sampai sini masih gampang ya. Kita lihat materi kita yang berikutnya. Yang berikutnya kita berbicara tentang hukum Ohm. Hukum Ohm ini pertama kali dikemukakan oleh George Simon Ohm. Bunyi hukum Ohm itu adalah kuat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian itu berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaiannya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Berarti kalau dikatakan dia itu berbanding lurus dengan tegangannya, maka kalau tegangan listriknya makin besar, berarti arus listrik makin besar. Berkebalikan dengan hambatan. Jika hambatannya semakin besar, berarti arus listrik yang mengalir semakin kecil. Berarti kalau kita buat ke dalam rumus matematis, maka bisa kita buat arus listrik itu sama dengan nilai daripada tegangan listriknya berapa, kita bagi dengan hambatannya. Atau kita balik, kalau V-nya yang mau kita cari, berarti V sama dengan arus listriknya berapa, kita kali dengan hambatannya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya di sini adalah kalau kita menggunakan sebuah penghantar, berapakah hambatan yang dimiliki oleh sebuah penghantar? Hambatan yang dimiliki oleh sebuah penghantar itu sifatnya adalah sebanding dengan panjang penghantarnya. Makin panjang penghantarnya, maka hambatan penghantarnya akan semakin besar. Berbanding terbalik dengan luas penampang. Hati-hati anak-anak, luas penampang itu hanya yang ini, atau sering kamu sebut kalau di dalam tabung adalah luas alas. Jadi berbanding terbalik dengan luas penampangnya ini. Berarti makin besar penampang sebuah penghantar, maka hambatan daripada penghantar itu pasti semakin kecil. Maka kalau kita buat ke dalam rumus, maka rumusan daripada hambatan ini adalah nilai R sama dengan Rho kali L per A. Rho itu apa? Hambatan jenis daripada penghantar. L itu apa? Panjang penghantarnya. A itu adalah luas penampangnya. Nah, maka kalau kita perhatikan di sini ada tadi nilai daripada hambatan jenis penghantar. Hambatan jenis, namanya juga hambatan jenis. Berarti hambatan jenis ini ditentukan oleh jenis penghantar. Berarti kalau jenisnya itu adalah bahan yang sama, maka hambatan jenisnya akan sama. Tapi selain jenis, ada juga faktor lain yang menentukan besar daripada hambatan jenis. Apa itu? Suhu penghantar. Jadi kalau suhunya berubah, ternyata hambatan jenisnya juga bisa berubah. Apa hubungannya antara hambatan jenis dengan suhu daripada sebuah penghantar? Hubungannya adalah
Jika perubahan suhunya semakin besar, maka hambatan jenisnya akan semakin besar. Atau bisa kita buat ke dalam rumus, hambatan jenis pada suhu tertentu itu sama dengan hambatan jenis di suhu awalnya kali dengan 1 tambah koefisien muai perubahan suhunya kali dengan perubahan suhu. Koefisien muai suhunya kali dengan perubahan suhunya. Maka karena nilai hambatan jenisnya berubah terhadap waktu dan hambatan kawat dipengaruhi hambatan jenis, maka otomatis hambatan kawat juga akan tergantung kepada suhu. Yang persamaannya mirip dengan yang di atas, hambatan suhu T sama dengan hambatan suhu awal kali dengan 1 tambah koefisien suhunya kalikan dengan perubahan suhu yang terjadi. Perubahan suhunya kita ambil dalam satuan derajat Celcius. Ini kalau kita berbicara tentang hambatan yang dimiliki oleh sebuah penghantar. Nah, yang kemudian yang berikutnya kita lihat dulu contoh soal. Contoh soalnya. Perhatikan anak-anak, contoh soalnya di sini dibuat ada 2 kawat terbuat dari bahan yang sama. Bahannya sama ya. Panjang kawat kedua 2 kali panjang kawat pertama. Sedangkan diameternya menjadi setengah kali diameter kawat pertama. Berarti di sini ada 2 keadaan. Keadaan pertama dan keadaan kedua. Ditanya, kalau hambatan kawat keadaan pertamanya 10 ohm, berarti berapakah besar hambatan kawat keadaan kedua? Nah, untuk mencarinya ini, anak-anak, ini gampang sekali. Tinggal kita bandingkan aja. Bandingkan saja hambatan keadaan kedua dengan hambatan keadaan pertama. Apa tadi rumus hambatan penghantar? Ya, rumusnya tadi adalah Rho kali L per A. Maka kalau kita buat R2 per R1 menjadi Rho kali L2 per A2 dibagi dengan Rho kali L1 per A1. Dari sini tadi kita lihat bahwa kawatnya itu adalah kawat yang terbuat dari bahan yang sama. Karena bahannya sama, maka hambatan jenisnya kita habiskan. Berarti kalau hambatan jenisnya kita habiskan, maka persamaannya tinggal di sini menjadi ya kali silang. Yang bawah ini kalikan ke atas menjadi R2 per R1 sama dengan L2 kali A1 dibagi dengan L1 kali A2. Yang ada adalah diameter. Berarti kalau yang ada diameter, kita ganti nilai daripada A-nya menjadi pi R kuadrat, atau kalau ke dalam diameter sama aja 1/4 pi kali diameter kuadrat. Berarti kalau 1/4 pi kali diameter kuadrat, 1/4 pi dengan 1/4 pi yang di atas dengan di bawah itu habis. Maka kalau itu habis, tinggallah di sini R dengan R atau diameter dengan diameter sama saja. Ya, karena perbandingan jari-jari dengan perbandingan diameter itu sama. Maka kalau kita masukkan angkanya menjadi nilai daripada L2-nya adalah 2 kali L1 dibagi dengan L1-nya tetap L1. Lalu tadi R1-nya karena R2-nya menjadi setengah kali R pertama, kita ganti aja jadi R1 berarti sama dengan 2 kali R2. Berarti kalau R1 sama dengan 2 kali R2, kita kuadratkan, maka 2 dikuadratkan jadi 4. Maka R kuadrat dengan R kuadrat habis, L1 dengan L1 habis, tinggal 2 kali 4. 2 kali 4 itu adalah 8. 8 kita kali dengan 10, maka hambatan kawat keadaan kedua adalah 80 ohm. Sampai di sini masih bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat materi kita yang berikutnya adalah rangkaian daripada hambatan listrik. Jadi kalau tadi kita katakan kita sudah bicara tentang hambatan penghantar, dimana kalau misalkan hambatan itu kita rangkaikan. Kalau kita rangkaikan hambatan itu, maka di sini ada 3 kemungkinan yang bisa kita lakukan. Pertama ada rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, yang ketiga nanti adalah rangkaian delta star. Nah, biar lebih jelas kita lihat satu persatu.
Yang pertama kita lihat dulu yang dinamakan dengan rangkaian seri, hambatan atau penghantarnya. Nah, kalau kita rangkaikan seri berarti susunannya seperti ini, R1 dan R2 langsung kita sambungkan secara garis lurus. Nah, di sini yang mau kita lihat sifat rangkaian seri apa? Sifat rangkaian seri. Perhatikan dari gambar ini anak-anak. Nih kalau kamu lihat di sini, aliran arus listrik itu semuanya adalah sama. Arus listrik yang mengalir dari baterainya ke R2-nya, ke R1-nya itu adalah arus listrik yang sama. Artinya adalah bahwa nilai daripada arus listrik yang mengalir di R1 sama dengan arus listrik yang mengalir di R2 sama dengan arus listrik total. Berarti kalau sama dengan arus listrik total, pertanyaannya berapa arus listrik totalnya? Ya kita cari dari hukum Ohm. Apa itu? Bahwa I sama dengan V per R. Karena ini I total, berarti ini V totalnya. R-nya ini juga adalah R totalnya, R serinya. Ya. Sifat yang kedua. Apa sifat yang kedua? Tegangan listrik yang diberikan oleh sumber tegangan itu akan terbagi. Satu di R1, sebagian di R1, sebagian di R2. Sehingga tegangan total dari A ke B ini sama aja dengan penjumlahan tegangan di R1 dan R2. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah hambatan totalnya atau hambatan pengganti secara serinya? Hambatan total atau pengganti secara seri jumlahkan saja. Jadi kalau cuma ada 2 hambatan ya jumlahkan R1 tambah R2. Kalau ada 3 hambatan maka jumlahkan 3-tiganya, R1 tambah R2 tambah R3, tambah selanjutnya kalau masih ada yang lain. Yang kedua kita lihat rangkaiannya itu adalah ada rangkaian paralel. Nah, perhatikan anak-anak, kalau kita lihat di sini, sifat rangkaian paralel apa? Sifat rangkaian paralelnya adalah yang pertama, tegangan yang berasal dari sumber itu akan dipakai secara bersamaan oleh R1, R2, dan R3. Artinya apa? Bahwa tegangan di R1 sama dengan tegangan di R2, sama juga dengan tegangan di R3, sama dengan tegangan baterainya, yaitu besarnya itu sama-sama sebesar V. Jadi nilai V di sini sama aja dengan nilai V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi kalau paralel V-nya yang sama. Arusnya gimana? Arusnya itu terbagi. Jadi arus total yang datang dari sini itu dibagi. Dibagi sebagian ke R1, sebagian ke R2, sebagian ke R3. Pertanyaannya, apakah dibaginya itu dengan sama rata? Belum tentu, tergantung besarnya R1 dan R2. Yang pasti arus total yang mengalir di sini itu sama dengan jumlah dari arus yang mengalir di R1 dengan R2 dengan R3. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai arus totalnya? Ya, arus totalnya itu sama dengan berapa tegangan sumbernya bagikan dengan R paralelnya sesuai dengan hukum Ohm. I sama dengan V per R. Jadi berapa nilai daripada V totalnya bagi dengan R paralel. Nah, sekarang R paralelnya berapa? Nah, R paralelnya bisa kita cari dengan cara nilai daripada 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Tambah selanjutnya jika masih ada yang lainnya. Contoh. Kita lihat contoh soal. Perhatikan gambarnya anak-anak, di sini ada 3 buah hambatan. Ada hambatan 8 ohm, 24 ohm, sama 6 ohm dihubungkan dengan sebuah baterai 12 volt. Ditanya, berapa hambatan totalnya? Yang kedua, berapa arus listrik yang mengalir pada hambatan 8 ohm? Maka yang pertama kita lihat dulu yang A ini. Hambatan total. Maka yang pertama kita selesaikan yang mana? Ya, yang pertama kita selesaikan adalah 8 dan 24. 8 dan 24 ini kita paralelkan dulu. Sehingga kita buat sesuai rumus paralel.
1 per R paralel sama dengan 1 per 8 ditambah dengan 1 per 24. Kita samakan penyebut. Kita samakan penyebut ke per 24. Maka ini kita buat menjadi 3 per 24. Kita jumlah jadi 4 per 24. Karena ini masih 1 per, maka kita balik. Berarti R paralelnya sama dengan 24 dibagi 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6 ohm. Maka ini sudah ketemu nih 6 ohm. Maka setelah ketemu, baru kita serikan dengan 6 ohm. Gimana cara mencari seri? Cara mencari seri ya tinggal jumlahkan aja. R seri sama dengan 6 plus 6. Maka serinya adalah 12 ohm. Maka yang A sudah terjawab. Sekarang kita lihat yang B. Yang B adalah besar arus listrik pada hambatan 8 ohm. Ditanya, berapa arus listrik yang mengalir di sini? Arus listrik yang mengalir di sini bisa kita cari dengan cara cari dulu V di sini. Berapa V di sini? Misalkan V-nya di sini adalah V1. Lalu di sini kita misalkan V-nya adalah V2. Ingat sifatnya, karena rangkaian ini adalah paralel, maka V1 itu sama dengan V2 sama dengan tegangan paralelnya. Jadi tegangan di sini sama dengan tegangan di sini, sama juga dengan tegangan di dua-duanya nih. Totalnya ini tegangannya sama dengan tegangan paralelnya. Karena sifat rangkaian paralel tadi adalah V-nya sama. Bagaimana cara mencarinya? Ya hukum Ohm. Berarti V sama dengan I kali R. Berarti kalau kita cari V total di sini, maka I-nya juga harus I total. I totalnya berapa? Kali R totalnya. R totalnya R paralel, yaitu 6 ohm. I total di sini berapa? Nah, ingat kembali, yang ini diserikan dengan 6. Karena diserikan, berarti I di sini sama dengan I di sini sama dengan I total yang mengalir. Berarti kalau sama dengan I total, gimana cara mencari I totalnya? Ya kita buat aja. I total berarti V dibagi R total. R totalnya berapa? Ini tadi 12. V totalnya 12. Berarti 12 dibagi 12 sama dengan 1 ampere. Karena I totalnya sudah dapat 1 ampere, tinggal masukkan kemari. Maka kita masukkan I totalnya tadi adalah 1, R paralelnya adalah 6, berarti 1 kali 6 adalah 6 volt. Maka sudah dapat di sini. V totalnya ini 6 volt. Karena paralel, berarti V1-nya ini sama juga 6 volt, V2-nya juga 6 volt. Ditanya I di sini, berarti I1-nya. Maka kita masukkan ke hukum Ohm. I sama dengan V per R. V-nya 6, R-nya itu 8. Berarti 6 dibagi 8. 3 per 4. 3 per 4 kita selesaikan 0,75 ampere. Sampai di sini masih bisa dipahami ya, anak-anak ya. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nih, perhatikan baik-baik rangkaiannya. Di sini ada dibuat sebuah rangkaian listrik, ditanya, hitunglah hambatan pengganti dari A ke B. Nah, untuk menyelesaikannya, anak-anak, perhatikan baik-baik. Karena diminta adalah dari A ke B, berarti arus listrik harus bisa mengalir dari A sampai ke B. Maka kalau kita lihat, dari sini, dari A, kalau kita alirkan kemari bisa sampai ke B. Kalau dari sini juga bisa sampai ke B, 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 dari sini sampai kemari itu nggak bisa sampai ke B. Karena ini tidak bisa mengalirkan arus listrik sampai ke B, berarti ini kita hilangkan, tidak kita pakai. Sama dengan yang ini juga nggak bisa mengalirkan arus listrik ke B. Maka karena ini hilang, maka cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, kita lihat dari belakang ini. Perhatikan nih, 5, 4 sama 3. Ini berarti rangkaiannya itu adalah rangkaian seri. Berarti kalau tiga-tiganya ini adalah rangkaian seri, gimana cara mencari serinya? Ya kita jumlahkan aja. Berarti 5 tambah 4 tambah 3 berarti 12 ohm. Setelah dapat, lalu ini jadi 12 ohm. Yang 12 ohm dengan 6 ohm, rangkaiannya apa? Iya, kalau kita rangkaikan itu paralel. Berarti kita cari
1 per R paralel sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 12. Samakan penyebut ke per 12, berarti ini menjadi 2 tambah 1 per 12. Kita balik jadi 12 per 3. Hasilnya 4 ohm. Sama selanjutnya, karena ini tadi hasilnya sudah dapat 4 ohm, maka 4 dengan 7 itu rangkaiannya adalah seri. Kalau seri ya jumlahkan lagi. Maka kita peroleh 7 ditambah dengan 4 ditambah dengan 7 berarti 18 ohm. Lalu 18 ohm dengan 9 paralel lagi. Maka 1 per 9 plus 1 per 18 samakan penyebut ke per 18. Kita perolehlah R paralelnya 6 ohm. Demikian selanjutnya, serikan lagi, berarti 6 dengan 6 dengan 12, berarti 24. Nah, selanjutnya paralelkan dengan 8. Berarti kalau kita paralelkan dengan 8, kita peroleh hasilnya 6. Lalu serikan lagi dengan 10 dan 4. Berarti hasilnya jumlahkan jadi 20. Paralelkan lagi dengan 5. Berarti kalau paralel dengan 5, maka kita peroleh jadinya 4 ohm. Setelah itu serikan lagi dengan 4 dan 2. Maka kita perolehlah R totalnya sama dengan 18 ohm. Sampai kita perolehlah totalnya itu sama dengan 4 tambah 4 tambah 2 berarti sama dengan 10 ohm. Itulah untuk soal kita yang kedua. Selanjutnya, anak-anak kita lihat rangkaian hambatan jembatan Wheatstone dan Delta Star. Perhatikan, di sini ada saya buat rangkaian bentuknya seperti ini. Kalau misalkan ditanya, tentukanlah hambatan totalnya. Gimana cara nyarinya? Ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan seri dan paralel. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan seri dan paralel, R1 misalnya, itu kita hubungkan dengan mana? Kalau mau kita serikan dengan R4 nggak bisa, dihalangi R3. Kita hubungkan dengan R3 nggak bisa, dihalangi oleh R4. Jadi ini tidak bisa seri, tidak bisa paralel. Terus bagaimana kalau rangkaiannya seperti ini? Kalau rangkaiannya seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kali silang. Kalikan dulu R1 dengan R5. Lalu R2 dengan R4. Nah, kalau ini kita kalikan R1 dengan R5, R2 dengan R4, maka tanda di antara dua perkalian ini dua kemungkinan. Apa itu? Yang pertama adalah bisa kemungkinannya sama dengan. Yang kedua, bisa kemungkinannya tidak sama dengan. Lalu kalau sama dengan, apa yang kita lakukan? Kalau tidak sama dengan, apa yang kita lakukan? Kalau nilainya sama dengan, itu sangat gampang. Berarti itu adalah rangkaian daripada jembatan Wheatstone. Kalau rangkaian jembatan Wheatstone gimana? Berarti arus listrik yang mengalir di R3 ini itu tidak ada. Ini tidak dialiri arus listrik. Sehingga R3-nya bisa kita abaikan. Berarti kalau R3-nya kita abaikan, maka sisa hambatannya R1, R2, R4, R5. Sudah bisakah kita selesaikan? Iya, bisa. Kalau R3 sudah tidak ada, berarti R1 dan R4 bisa kita serikan. R2 dengan R5 kita serikan. Setelah ini kita serikan, ini kita serikan, ini bisa kita paralelkan. Maka kalau sudah kita paralelkan, dapatlah hambatan penggantinya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau seandainya tidak sama dengan? Kalau seandainya dia nggak sama. Jadi kalau dia itu adalah tidak sama dengan. Gimana kalau tidak sama dengan? Kalau tidak sama dengan, rangkaiannya yang membentuk delta ini atau membentuk segitiga ini kita ubah bentuknya seperti bentuk bintang. Nah, segitiga yang mana? Terserah. Boleh yang kita ambil adalah segitiga yang ini, boleh kita ambil segitiga yang di sebelah kanan. Mana yang menurutmu lebih gampang? Nah, jadi ini kita cari hambatan penggantinya. Misalkan saya ambil dulu segitiga yang di sebelah kiri. Ini kita ganti hambatannya dengan cara. Gimana caranya? Di antara R1 dan R2 buat hambatan pengganti. Misalkan itu RA. Sama, di R1 dan R3, di antara R1 dan R3
buat juga hambatan pengganti di antara R2 dan R3, buat juga hambatan pengganti. Misalkan di sini adalah RB, lalu di sini kita buat adalah RC. Lalu cari masing-masing. Gimana cara nyarinya? Nah, RA. RA kita cari dengan cara kalikan yang mengapit A. Siapa yang mengapit A? R1 dan R2. Kalikan R1 dengan R2, bagikan dengan 3 hambatan yang mau kita ganti. Bagikan dengan jumlah 3 hambatan yang mau kita ganti. Mana yang mau kita ganti tadi? R1, R2, dan R3. Jadi bagikan dengan itu, jumlahkan. R1 plus R2 plus R3. Lalu cari lagi RB. Gimana caranya RB? Dengan cara yang sama. Kalikan ini. R2 kita kalikan dengan nilai daripada R3. Bagikan dengan jumlahnya. R1, R2, dan R3. Dengan cara yang sama, kita cari RC, kalikan R1 dengan R3, bagikan dengan jumlah dari R1 dan R2 dan R3. Nah, setelah kita dapatkan nilai masing-masing hambatan pengganti ini, maka R1, R2, dan R3 itu sudah bisa kita hilangkan. Sudah bisa kita abaikan, karena itu sudah kita gantikan dengan RA dan RB dan RC. Maka R1 kita abaikan, kita hilangkan. R2 kita hilangkan. R3 kita hilangkan. Maka kalau sudah rangkaiannya seperti ini, sudah bisakah kita selesaikan? Ya, sudah bisa. Gimana caranya? RC dengan R4 sudah bisa kita serikan. RB dengan R5 sudah bisa kita serikan. Kalau ini sudah seri, tinggal kita paralelkan. Maka kalau ini sudah diparalelkan, tinggal serikan dengan RA. Maka dapatlah nilai R totalnya. Contoh. Perhatikan contoh soalnya. Ini kita buat ada 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama, gambar yang pertama ini ditanya, hambatan penggantinya berapa? Nah, sama seperti teori tadi anak-anak. Untuk menyelesaikannya kali silang dulu. 12 kita kali dengan 2. Berapa? 24. 4 dikali 6, 24. Karena 24, berarti ini 24, ini 24, berarti hasilnya sama. Maka kalau sama hasilnya, berarti apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan, yang 10 ohm ini kita abaikan. Ini kita abaikan, jangan lagi kita pakai. Berarti kalau ini kita abaikan, maka langkah pertama kita lakukan 12 dengan 6, ini kita serikan. Lalu 4 dengan 6 kita serikan. Sehingga kalau ini kita serikan, akan kita peroleh 12 plus 6 jadi 18. Lalu 4 plus 2 sama dengan 6. Maka yang ini sudah 18 ohm, yang ini 6, kita paralelkan. Berarti kalau kita paralelkan akan kita peroleh 1 pada paralel sama dengan 1 per 18 plus 1 per 6. Sehingga kita samakan penyebut ke per 18, akan kita perolehlah hasilnya sama dengan 4,5 ohm. Contoh yang kedua. Yang kedua, ini ada angkanya adalah 6, 10, 6, 2, dan 6. Gimana cara menyelesaikannya? Coba kita lakukan dengan cara yang sama. Kalikan 6 dikali 2, 12. 10 dikali 6, 60. Berarti sama atau tidak? Ya, jelas tidak sama. Kalau tidak sama gimana? Kalau tidak sama, berarti tidak bisa kita lakukan dengan cara jembatan Wheatstone. Nggak boleh kita hilangkan yang di tengah. Terus gimana? Tambahkan dia itu hambatan pengganti. Buat hambatan pengganti, ambil satu sisi. Mau yang mana? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Nah, lebih gampang yang sebelah kiri ya. Karena di sini 6, sini 6, di sini juga 6. Berarti kita cari antara 6 dengan 6 ini, tambahkan sebuah pengganti. Misalkan RA. Antara 6 dengan 6 yang satu lagi, berikan hambatan RB. Dan berikan yang berikutnya adalah RC. Cari masing-masing. RA-nya berapa? Karena yang kita pakai angkanya adalah 6, 6, dan 6, berarti sesuai dengan rumus dari delta star tadi, maka yang mengapit dikalikan, jumlahkan dengan 3 hambatan yang mau kita ganti. 6 kali 6 dibagi 6 plus 6 plus 6.
Karena angkanya semua sama, berarti RA sama dengan RD sama dengan RC. Hasilnya kita perolehlah hasilnya sama dengan 2 ohm. Berarti kalau sudah dapat hasilnya sama dengan 2 ohm, maka tinggal kita selesaikan. Yang RB serikan dulu dengan 10. Maka kalau kita serikan 2 dengan 10, 12. Lalu yang kedua, RC serikan dulu dengan 2. Berarti kalau kita serikan RC dengan 2, maka RC-nya tadi 2 plus 2 hasilnya berarti sama dengan 4. Setelah dapat ini hasilnya 4, yang ini hasilnya 12, yang ini bisa kita paralelkan. Berarti 1 per paralel sama dengan 1/12 plus 1/4. Samakan penyebutnya, maka kita perolehlah R paralelnya 3 ohm. Lalu kita serikan dengan RA. Sehingga kalau kita serikan dengan RA, kita perolehlah hambatan penggantinya sama dengan 5 ohm. Sampai di sini masih sangat mudah untuk dipahami ya, anak-anak. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran fisika yang berikutnya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami semuanya. Jangan lupa ya anak-anak untuk subscribe, like, dan komen.